Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal ulegnya. Ha, hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, hari Kamis ini harusnya semangat ya, karena pastinya ada Aliza Putri. Dan saya Kevin Suan, kita ketemu lagi di Cuap-Cuap, program infotainment yang paling update, pastinya cuma di MOP Channel. Aduh, aku suka banget warna hari ini, warna favorit aku. Wow, kita matching banget ya, iya, meja aku sama rok kamu. Ya, hari ini temanya safari-safari gitu. Iya, seru banget kalau misalnya kita lihat wardrobe kita setiap hari itu keren-keren banget. Karena luar biasa nih ada Kak Bandel dan Kak Arai. Wah, betul, jadi stylist kita bikin kita tambah keren. Iya, ya? nah berita-berita hari ini juga pastinya keren-keren juga ya, Vin ya? Pastinya terupdate di Cuap-Cuap. Update juga. Tapi ini puasa udah hari keberapa? Hari keberapa ya? Aku sampai lupa. Kamu lupa ya? inget gak hari keberapa? Aku juga lupa sih, Vin. Saking excitednya dengan Ramadan kali ini tuh beda banget gitu. Dan betul. Alhamdulillah sih belum ada yang belum kalah. ada yang batal. Kalau kita ngomongin kalah, belum ada yang Kalap kalah. Ya, keren. Tapi by the way, Aliza, kita pengen ngucapin selamat Hari Waisak bagi yang merayakan ya. Selamat Hari Waisak. Selamat Hari Waisak. Semoga ya virus-virus ini bisa cepat selesai ya. Jadi kita setiap hari raya bisa merayakan bareng teman-teman ya. Tapi lucu, liburan kali ini tuh kayak nggak libur, emang begini aja. Kan kita di rumah terus libur setiap hari. Iya, meskipun ya kan? tanggal merah kayaknya nggak ada bedanya sama hari yang lain. Kalau kita lihat tanggal merah biasanya kan excited dan segitu hebohnya dan segitu happy-nya. Aduh, kita planning kemana? Tapi udah planning tanggal nih merah minimal ke Bogor lah, ke puncak ya kan. Iya. Tapi tanggal merah kali ini ya biasa aja. Tanggal merah kali ini sama aja, di rumah lagi. Di rumah lagi. Ya kan? Nah, buat umat muslim nih, dimanapun kalian berada, harusnya nih di pandemi seperti ini banyak-banyak di rumah, banyak beribadah juga. Yang belum hatam Qurannya bisa dihatami. Nah, tapi by the way, ini kan kayaknya pertama kali ya bulan Ramadan, puasa di tengah pandemi kali ini ya kan. Kamu gimana? Ngerasain ada perbedaan nggak sih yang puasa? Kamu mau tahu banget ada perbedaan atau enggak? Iya. Nanti kita akan bahas apa bedanya yang aku rasakan, tapi sebelumnya aku udah gak sabar mau lihat berita hari ini. Nanti kita cerita-cerita ya abis ini, Cupers. Ini dia. Bangga. Mendaki gunung adalah salah satu kegiatan alam yang tak pernah sepi peminat. Walaupun melelahkan, namun para pendaki selalu mendapat kepuasan manakala bisa mencapai puncak. Selebriti tampan Lionel Hendrik rupanya juga memiliki hobi naik gunung sejak lama. Beberapa gunung sudah pernah ia taklukkan, salah satunya adalah Merbabu dan Merapi. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, Lionel Hendrik harus meredam keinginannya untuk menjelajahi alam lagi. Jadi gue naik gunung tuh sejak SMA sih sebenarnya. Cuman kenapa bisa naik gunung itu, jadi dulu waktu gue SD, gue sempat lagi daki di Tangkuban Perahu sama saudara-saudara gue. Terus saudara gue tuh bisa lari dengan cepet dan gue tuh mau ngapa-ngapa. Tapi ini percaya nggak percaya. Terus gue lihat ke tanah, terus gue bilang suatu saat saya akan bisa naik gunung gitu. Mungkin ya namanya kan gaya tarik menarik antara manusia dengan alam kan ada ya. Jadi kita diarahkan kemana ya. Gue bisa menikmati. Pertama sih gue juga kaget ya. Gue pikir naik gunung kayak kita menggambar gitu loh, menggambar yang begini terus kita naik nyampe rupanya tuh jalan terus. Pertama sih mental juga drop ya. Tapi setelah ngeliat
ciptaan Tuhan kita semua tuh yang indahnya minta ampun itu bikin kita jadi ketagihan. Oke, yang udah Pertama kali gue naik Merapi Merbabu. Iya. Paling tinggi sampai sekarang Semeru. Pengen banget. Kita pengen banget Seven Summit ya di Indonesia kan, Renjani, Semeru, Binaya, Bukit Raya, Soekarno, masih banyak lagi. Tapi sebenarnya di sini harus siapin persiapan sama mental, terus bukan kayak sembarangan lu bisa siapin seminggu 2 minggu. Jadi itu mungkin yang menjadi ya belum dapat izin lah ya. Kangen banget. Ya paling kita ngeliat foto-foto terus teman-teman ada yang ngetek-ngetekin, nggak kangen lu cuy, oh kangen banget. Tapi ya kita harus sabar lah. Tapi gue seneng, temen gue ada yang tinggal di Taman Nasional, mereka nge-share foto-foto yang ada di sana, itu bagusnya minta ampun cuy. Binatang-binatang makin sehat, alamnya juga makin bagus, terus keadaan alamnya juga keadaan tumbuhan-tumbuhan sana juga makin asri kayak. Terakhir naik? Terakhir berarti gue kemarin gue terakhir itu Jelajah Rimba di Taman Nasional Baluran terakhirnya. Oke. Sama teman-teman situ aja. Kalau naik gunungnya berhenti naik Merbabu sama Gunung Leuwih. Tahun lalu tuh, Bang. Tahun lalu. Kalau gue pribadi gue jadi seneng kalau gunungnya tetap bersih, alamnya tetap bagus, dan masyarakat Indonesianya juga lebih banyak yang menyukai alam, itu gue suka. Tapi kalau kondisinya pribadinya sekarang yang gue lihat bahwa jadi sampahnya makin banyak, kita juga jadi sebel gitu. Itu sebenarnya sudah beberapa taman nasional sudah punya kebijakan, jadi dia sebelum naik dia akan ngecekin sampai sedetail mungkin makanannya apa aja. Pas dia turun dia cekin, lu mana lu barang lu ini. Even nggak 100% jalan, tapi itu sudah berjalan. Jangankan mendaki gunung, bertemu dengan orang tua saja tidak Lionel lakukan di masa pandemi ini. Terlebih saat awal-awal kemunculan COVID-19 di Indonesia, Lionel merasakan keparnoan yang berlebih. Ia pun sempat melakukan self-karantina selama 2 minggu karena mengalami beberapa gejala COVID yang sebenarnya muncul karena rasa takutnya. Kalau ini semua selesai, gue pengen ketemu mak gue sama bapak gue. Yoi, gue pengen meluk mereka aja cuy, gila. Melihatnya dari pagar udah kayak apa aja gue. Kita sharing juga sama teman-teman. Gue sempat stres kemarin karena namanya COVID-19. Gue sempat karantina 2 minggu di rumah karena sebelum dibilang karantina, gue ada program jalan-jalan keluar kota. Terus gue ke bandara sini, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi gue ada ketakutan, di rumah gue juga ada anak kan, ada kecil. Akhirnya gue di rumah isolasi 2 minggu. Nah selama 2 minggu gue nggak ngobrol sama siapapun. Jadi gue hanya ngeliat berita dari medsos dan semua orang berita tentang akibat sampai gue kira stres dan gue memperhatikan napas gue karena katanya kan orang sesek ya. Gue memperhatikan napas gue, kok napas gue sesek ya? Padahal gue nggak kenapa-napa. Terus gue tiba-tiba lagi diam, gue melihat artikel tentang gejala-gejala stres. Jadi gue yakin apapun yang kita mau itu kita minta sama Tuhan pasti akan dijawab. Dan gue dijawab dari gue tiba-tiba ngelihat gejala-gejala stres dan itu namanya psikosomatis. Karena gue terlalu berpikiran negatif, akhirnya gue membaca negatif, gue jadi negatif. Makanya gue di Instagram pribadi gue ngajak teman-teman buat olahraga, buat hal positif. Biarin pemerintah yang ngasih berita-berita tentang update sekarang, kita kasih satu hal positif buat teman-teman. Ada teman gue yang di PHK, dia bingung, dia pulang kampung tidak bisa, di sini juga duitnya habis, dia mau makan apa, mau bagaimana. Akhirnya dia bingung, ini gue bagaimana. Nah, kita juga pikirkan teman-teman kita kayak gitu. Jadi gue yang gitu. Emang 2 minggu di rumah, tante gue dokter, jadi gue di by WhatsApp dikasih tahu ngalamin gejala kayak ini enggak. Gue bilang enggak, sama ini enggak, aku sehat, makan teratur, semuanya teratur. Terus gue juga sempat lihat Instagramnya siapa, ininya Bogor, di Maria ya, Iya. di Maria kan waktu itu kan dia kena bapak kan kena. Terus gue lihat di Instagramnya, terus di share sama keluarga yang lain, dia dikasih vitamin segala macem. Oh berarti dia aja bisa sehat gitu. Terus yang lain yang lagi di rumah sakit, dia ngirim video dengan kondisi yang lagi terpapar COVID, tapi kenapa dia masih semangat? Terus alangkah bodohnya gua kalau gua di sini sehat, tapi gua malah memikirkan negatif. Gitu. Kalau gua nggak, gua belum. Tapi untuk semua yang apa yang gua alamin dan apa yang gua rasakan, gua sharing ke tante gua, dia bilang ini semoga masih aman. Akhirnya gua berani untuk bawa keluarga gua pulang ke rumah. Alhamdulillah sampai sekarang semua sehat.
puasa, Ramadan, dan pandemi kali ini tuh ada satu hal yang gak berubah dari aku. Apa tuh? Yaitu jomblo. Oke. Dibandingin tahun kemarin ya? Lebih mending tahun kemarin sih, kayak berkibar gitu. Tapi Oke, kalau tahun berkibar, ini, bendera kali bendera. Tapi kalau tahun ini kayaknya tahun untuk lebih banyak beribadah, ya kan, lebih banyak quality time sama orang tua. Tapi ya bener juga tadi kan Kevin nanya sama aku gimana, ada yang berbeda nggak? Ramadan kali ini ya berubah banget lah. Dari hal simple aja, cari apa sih namanya takjilan itu udah nggak ada. Itu Masih sih, paling seru. aku lihat masih banyak yang jualan loh di jalanan. Iya, masih banyak yang jual cendol dan sebagainya. Tapi Vin, ini informasi juga sih ya. Tapi kalau misalnya untuk di daerah Jakarta Pusat tuh enggak sih. Kalau aku lihat tuh lebih teratur, lebih tertata. Jalan menuju ke sini aja, ke kantor aja tuh kayak lowong gitu. Iya, kalau lowong iya. Tapi kalau soal takjil tadi aku ngeliat juga masih banyak yang jualan sore-sore dari kemarin sih ya. Masih ya? Masih banyak yang jualan dan masih banyak yang beli juga, Cupers. Tapi kalau misalnya nggak dempet-dempetan sih harusnya nggak kenapa-napa ya, Vin? Iya, ya aku sih berharap semoga makanannya memang betul-betul bersih ya. Karena lagi kayak gini, kita juga kan disarankan masak sendiri. Ya masak sendiri ya. Ya nasib kalau misalnya jomblo kayak aku belum punya istri nggak ada yang masakin. Enggak, kamu nggak jomblo tapi belum punya istri. Pacar, belum punya istri ya. Bujangan berarti Bujangan. Ya. Tapi harusnya kalau di masa pandemi kayak gini kita harus lebih lebih kreatif, jadi bisa masak. Banyak loh teman-teman aku yang nggak bisa masak, saking nggak ada kerjaannya gitu ya. Udah bingung mau ngapain lagi, udah jago masak sekarang. Iya, tapi selebriti kan juga pada suka masak-masak kan? Nah, itu yang istri-istri sekarang waktu yang paling pas ya buat nunjukin keahlian mereka, ya nggak sih? Betul. Tapi yang bikin aku sedih itu udah nggak ada tarawih, Vin. Nah, itu. Aku juga dengar nggak ada sholat lagi ya di masjid karena kan memang biasanya kan berdekatan, Aliza, jadi berisiko. Iya, terus kayak yang seru pada saat tarawih itu seru aja. Aku dari kecil momen yang paling apa ya? Yang paling dikangenin, ditunggu-tunggu pada saat Ramadan tuh ya itu kita bisa ngumpul sama keluarga, sama tetangga, ya kan. Tapi nggak apa-apa, tarawih kan bisa di mana aja, bisa di rumah juga. Betul, yang penting hatinya beribadah juga ya, Liza ya. Tapi yang aku paling merasakan itu ya di Ramadan kali ini nggak ada ajakan bukber lagi. Bukber ya. Padahal itu yang paling aku kangenin, ya kan. Di saat Ramadan ini pasti banyak banget yang ngajak bukber, ngumpul-ngumpul lagi bareng teman-teman lama. Tapi kali ini ya harus ditunda dulu, Cupers. Tapi seru ya ngomongin Ramadan kali ini, beda gitu ya dengan Ramadan berikutnya. Tapi aku sih ngerasain lebih kayak gimana ya, Vin? Lebih berasa aja Ramadannya dibanding tahun-tahun kemarin. Nah kita lihat deh, sebelum kita cerita-cerita lagi tentang Ramadan, kita lihat dulu berita yang satu ini. Oke, ini dia. I've been feeling emotional, thinking about you. Setiap harinya ada saja aktivitas yang dilakukan oleh Zaskia Adia Mega bersama dengan keempat anaknya. Sampai saat ini Zaskia bersama suami dan anak-anak tercintanya masih betah menetap di rumah mereka yang ada di kota Yogyakarta. Sekalipun hanya berdiam diri di rumah, namun keluarga harmonis ini tak pernah kehabisan akal untuk melakukan hal-hal seru. Salah satu yang sering mereka lakukan adalah menikmati kebersamaan di pendopo rumah yang begitu sejuk dan nyaman. Untuk Cupers yang penasaran, intip yuk suasana sahur ala Zaskia dan keluarga. Itu gak dengerin. Untung pakai jilbab. Selamat. Mau makan apa? Aku lihat kan. Tapi nanti kalau banyak lihat ada yang makan kopi, aku pengen banget ya. Pas sahur nggak makan. Ya deh nanti pas buka. Taunya pas buka udah nggak penting. Oh iya. Udah buka. Setelah melakukan sholat subuh, biasanya anak-anak Zaskia langsung tertidur kembali. Baru pada siang harinya, mereka bermain-main di halaman rumah yang luas.
Bre dan Kaba biasanya kompak bermain bersama, berimajinasi layaknya penjual dan pembeli. Sementara putrinya Kala suka mengisi waktu dengan mengaji. Jualan sate, jualan sate, jualan sate. Terus udah kata ngeliat, udah kata ketakutan. Di sini, takutannya di sini. Kayak gini, gitu. Ini aku. Udah kata udah. Terus aku, oh yang mana rasanya apa? Apa? Kopi. Strawberry. Ini. Kayak gitu. Udah. Enak kan? Kok di rumah aku? Yaudah itu rumah aku. Aku di tempat main ayo. Rumah aku. Ini rumah. Bermain sudah, saatnya berbuka puasa. Di momen ini biasanya mereka semua berkumpul di meja makan dan siap menyantap semua menu yang tersedia. Selamat buka. Selamat. Iya, selamat. Abah, selamat berbuka. Iya. Selamat. Selamat. Selamat buka, Bi. Nunggu Isa dengan gayanya masing-masing. Dengan iPhone. Makasih. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Cupers, nggak cuma bulan Ramadan aja yang berbeda, karena kali ini Indonesia dilarang mudik. Nah, ini pertama kali aku dengar. Kamu gimana? Kamu biasa mudik nggak sih? Enggak, karena aku asli Betawi. Oke. Aku asli Jakarta. Tapi Vin, walaupun ada larangan itu, masih banyak yang bandel deh. Nah, itu. Masih banyak juga yang coba nerobos gitu ya. Dan kerennya lagi, nggak keren sih sebenarnya, tapi ini keren kreatifnya apa? lagi. Masih banyak juga warga yang masuk truk lah. Itu ngumpet di sih mana itu lah. epic banget ya menurut aku Cupers, karena aku kemarin nonton berita kalau misalnya ada sampai mobil tuh dimasukin dalam truk. Nah, itu. Supaya nggak ketahuan ya. Iya ya, banyak kayak banyak cara gitu, orang makin cheating, makin kalau menurut aku sih itu hal yang sangat disayangkan ya. Nah, itu. Pemerintah udah apa ya, semaksimal mungkin gitu kan, kitanya juga udah semaksimal mungkin, tapi masih banyak orang-orang yang bandel. Nah, itu memang mudik ini kan udah jadi mungkin kebiasaan, bisa dibilang jadi apa ya, budaya masyarakat Indonesia setiap tahun pasti pulang kampung. Tapi sabar deh kalau misalnya Bukan pulang kampung, maaf, mudik. ya, Beda ya. beda. Setiap tahun bener. satu kali pasti mudik Iya, gitu. mudik, Tapi mudik. ya kali ini tolong dong Cupers bantuin pemerintah ya kan, sekali aja nggak mudik. Daripada kalian nanti sampai tahun depan nggak mudik lagi ya gimana? Iya, Makanya mungkin sabar dulu. Kalau zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu ya kalau nggak mudik kayaknya berat banget karena kan nggak bisa ketemu keluarga. Udah lama nggak ketemu. Tapi kalau sekarang udah banyak teknologi, Cupers, kita bisa video call, Iya, bisa telepon. betul banget ya. Tapi kan ada positifnya juga kalau nggak mudik sekarang. Tahu nggak Apa kenapa? tuh? Kita kan punya planning banyak, nabungnya jadi lebih banyak gitu. Iya, tapi nggak tahu ya kalau misalnya aku dengar cerita teman-teman malah jadi boros karena jadi belanja online. Kamu gitu nggak? Apalagi kalau cewek-cewek. Aduh, kalau Ngeliat belanja. banyak banget e-commerce yang diskon Nggak, gitu. tapi kalau misalnya aku tuh sebenarnya istri yang idaman sih sebenarnya bagi pria-pria, karena aku nggak suka Calon belanja. istri yang idaman. Iya, Oke, ya calon aku istri idaman. sebutin calon supaya siapa tahu ada yang berminat sama Aliza gitu kan, Cupers. Jadi, atau kamu mungkin nonton hari ini, Nah, siapa tahu mau cepet ngesahin.
ya kan? Cepet menghalalkan. Menghalalkan. Iya. Iya, ampun. Kode banget. Halu ya, makin halu ya, namanya kebanyakan di rumah Pin begini. Tapi Iya. ngomong-ngomong soal halu ya makin banyak orang yang halu-halu, tapi halu kali ini tuh lebih kayak positif gitu. Apa tuh? Ya banyak aja di sosmed, banyak challenge-nya ya kan. Halu challenge. Halu challenge juga ada, itu lucu banget, apalagi Kak Aming ya. Kak Aming tuh, kamu suka ngeliatin Instagramnya Kak Aming nggak? Dia suka kayak bikin halu challenge gitu, dimana dia sama artis-artis Korea. Oh iya, itu kan lagi ngetren banget, termasuk kamu juga kan setiap pagi ya sebelum live nontonnya drama Korea terus. Iya Troopers. beneran, tapi nggak apa-apa, yang penting kita ngelakuin apa aja, yang penting positif. Betul banget. Iya nggak? Ya kita udah digini-giniin Pin. Iya, Berarti ya apa? udah. Kita harus kasih satu berita lagi buat Troopers. Oh berarti nggak udah, masih ada satu berita lagi. Masih ada Jadi satu Troopers berita jangan lagi, jangan kemana-mana dulu. Ya puasa, tetap puasa jangan batal ya kan. Pokoknya jaga kesehatan. Dan pastinya kalian juga bisa kepoin kita di cuap__MOP. Di Instagram, abis ini langsung buka Instagram, langsung follow kita yang belum ya. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe MOP channel. Ada program baru juga. Ada nanti Krepek sore. Ramadan hari Senin sampai dengan Jumat jam 4.30. Seru-seru ada Kentami dan juga Egi dan Betul Bertrand. banget. Mau kasih THR buat kamu. Kapan lagi udah nonton, terhibur, dapat THR Dapat lagi. pulsa, dapat THR ya. Oke, kalau gitu aku mau nyari THR dulu deh. Siapa tahu ada orang yang mau kasih aku THR. Mungkin Oke. Kevin? Boleh, bisa jadi ya, bisa bisa jadi. jadi. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu, jangan kemana-mana, di rumah aja. Aliza Putri. Oke, dan saya Kevin Swan. See you next time. Bye. Stay safe, stay healthy. We love Bye-bye. you all. Mwah. Indahnya perbedaan begitu terasa di dalam rumah penyanyi bersuara merdu Semi Simorangkir. Di momen bulan Ramadan tahun ini, Semi dan sang istri yang tidak berpuasa karena beragama Nasrani mau turun tangan ke dapur demi menyiapkan santapan berbuka puasa untuk para asisten rumah tangga mereka. Meski hanya gorengan bakwan dengan sambal kacang, namun usaha Semi dan sang istri patut diacungi jempol. Maka seperti inilah momen-momen seru saat Semi dan istrinya Vivi berjibaku di dapur demi memasak gorengan. Nyiapin takjil. Bikin apa sayang? Gorengan. Bikin gorengan tuh dia. Bisa? Bisa dong. Dek, kurang istimewa apa yang nyiapin takjil tulang tuh? Biar pada semangat buka puasanya. Yang bumbuin tadi papa? Iya dong. Kok hebat? Iya dong. Wah, luar biasa loh ya. Saya dulu 4 tahun kuliah di perhotelan. Oh ya, terus? Tapi udah lulus jadi perenang. Pak belum, jadi balik dulu. Lagi masakin gorengan buat yang buat berbuka puasa di rumah nih. Kita nggak puasa tapi kita yang masakin mereka. Lu udah gosong loh? Enggak, dikit lagi. Chef kita bikin gorengan. Berhasil atuh. Berhasil atuh katanya ya. Ini hasilnya. Not bad. Not bad. Coba mau. Coba mau? Iya sebentar sayang. Ayo yang mau pesen dapurnya Semi mulai besok yang bikin ayam gulainya tulang Semi. Langsung saya sendiri. Tuh, langsung bosnya yang bertindak. Lengket. Ini sih sebenarnya yang suka. Daripada beli gorengan di luar sana kurang sehat, mendingan buat sendiri. Ya kan? Lebih sehat. Ini nanti buat bumbu kacang. Nah, ini gorengan kita udah jadi. Ini bumbu kacangnya. Gorengan sehat ala Semi Simorangkir. Hei kamu, sini. Berbuka sini, makan bareng sini. Jika Semi dan istrinya sibuk membuat gorengan bakwan untuk santapan berbuka puasa, lain halnya dengan pasangan Fendi Chow dan Stella yang justru sedang mencoba membuat minuman kekinian yang khas dengan bubble-nya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Fandi agar bubble tersebut menjadi kenyal dan manis rasanya. Troopers juga mau mencobanya di rumah.
Akhirnya mateng juga, guys. Terus Mantap. Bisa nggak sih kamu? kamu aja yang masak. Aduk, guys. Taruh nih sesuai tingkat kemanisan yang diinginkan katanya. Tumpah semua boba aku. Coba lihat ini gitu. Terakhir baru tambahin susu. Lumayan, guys, perjuangannya. Ya. Tangan kamu nutupin. Nah. Sama lah kayak ngantri. Sekarang udah gak ngantri lagi. Cobain. Ronde 2, guys. Sisa yang tadi dipanasin. Harusnya sih masih enak ya. Don't you